Sekarang kita akan mencoba langsung masuk ke soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 itu dengan yang soal bunyi apakah output dari fragmen kode berikut. Kemudian jelaskan mengapa. Nah, di sini outputnya yaitu x2 x sama dengan 2. Kemudian if x lebih besar dari 3. Nah, di bawahnya kemudian perintahnya print this number, kemudian print is greater, dan print dan tree. Sekarang kita coba akan run hasil output ini. Lalu apakah yang akan terjadi? Nah, di sini tulisannya syntax error. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini print itu harusnya semua terpisah. Jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah seperti ini kita akan coba lagi run. Nah, setelah di run dalam terminal ini kan ini kosong nih. Kenapa bisa terjadi ini? Karena di sini sudah jelas dalam perintahnya pun this number is greater than 3, atau bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia yaitu nomor ini atau angka ini lebih besar dari 3. Karena di sini x-nya atau yang terbilangnya itu 2 dan di sini lebih besar dari 3, maka tidak akan terjadi karena 2 itu lebih kecil daripada 3. Sekarang kita akan coba kita rubah, kita ambil contoh angka 55. Karena 55 itu kan lebih besar dari nomor 3 nih. Nah, sekarang kita akan coba run lagi. Nah, maka akan hasil timbul seperti ini. This number is greater than 3 karena 55 itu lebih besar daripada 3. Nah, itu penjelasan nomor 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2 poin A. Di sini perintahnya bagaimana kita bisa menyederhanakan fragmen kode ini. Kemudian serta jelaskan mengapa. Nah, yang di A ini dengan inputnya seperti ini. If bool dalam kurung A kemudian sama dengan true. Lalu di sini ada print A is true. Sekarang kita coba run dulu. Nah, yang terjadi di sini adalah error dengan yang ditunjukkannya itu name A is not defined atau tidak terdefinisikan karena di sini tidak ada perintahnya. Kenapa bisa seperti itu? Di sini perintahnya tidak ada. Contohnya mungkin tidak ada yang harus didefinisikan bahwa A ini itu betul atau tidak. Sekarang kita coba input A sama dengan 6 seperti ini. Kita coba run lagi. Nah, di sini hasilnya A is true. Kenapa? Karena di sini ada yang diinputkan dan ketentuan jelas ada yang dijelaskan di sini atau jelas ada yang didefinisikan bahwa A itu adalah benar seperti itu. Untuk yang soal nomor 2 poin B, kita cari yang paling termudahnya saja. Kita sekarang akan coba menyederhanakan untuk yang B. Nah, kita ambil contoh seperti ini. B sama dengan 1, kemudian A sama dengan 6, itu kita inputnya. Kemudian kita di bawahnya itu if B lebih kecil dari 50 N atau dan A lebih besar dari 5 sesuai dengan soalnya. 2, kemudian ke bawah while B kurang dari 10. 2 lagi, kemudian kita beri perintah print kurung B. Kemudian di bawahnya kita masukkan B ditambah sama dengan 1. Lalu di bawahnya else 2 print kembali B. B dikurang sama dengan 1.
mana yang akan kita run ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang nomor 3 kita ambil yang paling sederhananya saja. Kalau di soalnya itu bagaimana untuk nilai input ini akan mencetak yang benar. Jelaskan mengapa. Di sini soalnya itu if not input lebih besar daripada 5. Kemudian print dan true. Sekarang kita hapus yang not inputnya dan lalu kita coba masukkan angka yang lebih besar daripada 5. Sini saya sudah mencoba, yaitu kita masukkan 6, lalu kita run. Maka hasil yang di terminal ini akan membuat tuliskan kata true seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini dengan soal untuk nilai absen rate dan overall mark, berapakah program ini akan mencetak Anda telah lulus kursus. Nah, sekarang jelaskan apa. Di sini if itu harusnya absentee rate kurang dari 5 dan overall mark lebih dari 50. Di sini saya sudah memasukkan itu absentee marknya sudah di angka 1 dan absentee overall mark atau nilai itu lebih dari 50. 55 lebih dari 50 dan 1 kecil dari 5. Kemudian di sini print you have passed the course. Sekarang kita coba run. Nah, you have passed the course. Berarti ini jawabannya betul. Kenapa? You have passed this course. Kok bisa jadi seperti itu? Kamu bisa melewati atau melulus di course ini karena di sini sudah jelas yang absentee rate itu kan nilainya harus inputannya harus kecil dari 5 dan overall marknya harus lebih dari 50. Makanya di sini kita masukkan 1 itu lebih kecil dari 5 dan 55 itu lebih besar dari 50. Nah, ini adalah soal nomor 5. Dengan soal berbunyi untuk nilai X, berapakah program ini akan mencetak benar? Jelaskan mengapa. Nah, inputannya seperti ini. If X lebih besar dari 1 or X kurang dari 8, kemudian print true. Kita mencari true nya ya. Kita coba untuk run. Nanti akan timbul terminal. Nah, if X dan bla bla bla, kemudian errornya di sini yaitu name X is not defined atau tidak terdefinisikan. Mengapa? Karena di sini tidak ada yang dijabarkan atau yang tidak ada didefinisikan, karena di sini hanya X saja, tidak ada angkanya. Sekarang kita coba di sini atau kita di sini aja. Kita coba itu X ini yang di sini harus lebih besar dari 1. Kita masukkan angka 6. Kemudian X yang di sini kita coba masukkan angka 5. Kita coba run. Nah, hasilnya bakal true kan? Tuh, karena apa? Di sini tadi X itu tidak didefinisikan, berarti tidak terdefinisikan itu artinya tidak jelas lah. Nah, kalau di sini kan udah jelas, ada yang diinputkan, nilainya itu sudah bilangan bulat. 6 itu lebih besar dari 1 atau 5 itu lebih kecil dari 8. Untuk soal yang nomor 6 di sini yaitu perintahnya untuk hilangkan not dari masing-masing ekspresi boolean ini. Di sini sudah ada inputannya atau soalnya. Kemudian kita masuk ke dalam sini. Di sini saya sudah menulis dan merubah untuk tidak ada notnya. Karena di sini boolean yang bisa jadi ini beruntuk looping. Mari kita coba run. Semuanya akan muncul di terminal dan ini hasilnya. Next. Untuk nomor 7, di sini kita harus menulis ulang fragmen yang sudah ada di sini sebagai if ladder dalam kurung menggunakan pernyataan elif. Di sini itu sebentuk soalnya itu membuat apa ya, ini namanya temperatur suhu gitu ya, dengan keterangan di sini
if atau jika temperatur di bawah 0 maka akan print yang berkatakan below freezing atau di bawah titik beku. Kemudian di sini ada temperatur yang di bawah 10 itu akan very cold atau sangat dingin. Kemudian yang 20 di sini akan chilly atau hanya dingin saja, sejuk. Kemudian 30 di sini akan warm, panas. Dan 40 di bawah 40 itu akan berkata hot atau panas. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya itu apabila lebih dari 40 akan sangat panas. Nah, di sini ada beberapa ini pasti akan berbeda-beda kan, maka kita bisa memasukkan temperaturnya di sini berbeda-beda karena kita di sini sudah membuat lagi temperatur sama dengan 41. Nah, perintahnya di sini adalah menggunakan elif atau else if-nya disatukan dari awal soal yang biasa. Sekarang kita coba run. Nah, di sini tulisannya too hot. Karena apa? Di sini di temperaturnya kita masukkan 41. Sekarang kita coba yaitu min 98 misalnya. Kita coba run lagi. Di sini keterangannya below freezing, artinya di bawah titik beku karena di sininya min 98 itu lebih kecil daripada 0. Seperti itu kawan-kawan pemecahan masalahnya. Sekarang kita beralih ke nomor 8. Karena nomor 8 ini agak panjang, jadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu dari beberapa sumber yang setelah saya pelajari dan setelah didiskusikan. Di sini adalah tersebut ditulis program Python untuk memberikan nilai kepada siswa di akhir tahun. Program harus merupakan hal berikut, yaitu yang pertama minta nomor siswa, kemudian yang kedua mintalah nilai tutor siswa, yang ketiganya mintalah nilai ujian siswa. Kemudian itulah apakah rata-rata siswa sejauh ini cukup tinggi bagi siswa untuk diizinkan melakukan ujian. Jikalau rata-rata dari nilai tutorial dan tes lebih rendah dari 40%, siswa secara otomatis mendapatkan nilai F dan program harus mencetak nilai dan keluar tanpa melakukan langkah-langkah berikut. Sekarang kita coba di sini. Sini sudah saya buat itu print untuk nilai akhir tahun. Kemudian kita masukkan inputan di sini NIS atau nilai nomor induk siswa dengan di sininya itu integer input, lalu minta nomor siswa, lalu monitor atau nilai tutorial. Kemudian di sini kita menginput memasukkan nilai tutorial. Kemudian ada NU atau nilai ujian atau nilai tes. Di sini kita membuat nanti input masukkan nilai tes. Nah, kemudian di sini ada rata-rata yaitu seperti yang di dalam matematika ada rumusnya. Nilai tutorial kemudian ditambah nilai ujian, hasilnya dibagi 2 dari hasil kedua ini. Kemudian print lagi kita mencari nilai rata-rata. Nah, di sini ada beberapa perintahnya itu untuk mintalah nilai ujian siswa dan hitunglah nilai akhir siswa dengan nilai tutorial dan tes harus dihitung masing-masing 25% dari nilai akhir dan ujian harus dihitung untuk 50% sisanya. Nah, kemudian di sini kita tulis lagi if rata-rata lebih dari 40. Nah, di sini kita masukkan lagi inputan nilai akhir. Nah, sama dengan integer lalu input nilai ujian yang tadi setelah disebutkan. Kemudian N1 atau nilai 1 di sini kita membuat lagi nilai tutorial dikali 25% dibagi 1. Kemudian yang keduanya nilai ujian dikali 25 dibagi 100 dan nilai yang ketiganya nilai akhir dikali 50 sama dengan dibagi 100. Nah, maka di bawah ini dengan variabel nilai sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3. Nah, di bawahnya lagi di sini kita akan membuat papan skor atau di sini perintahnya print score. Anda A dengan nilai sekian apabila
nilainya itu elifnya nilainya lebih dari 70 dan kurang dari 80. Lalu di bawahnya itu B, itu dengan keterangan elifnya lebih dari 60 dan kurang dari 70. Kemudian skor C, elifnya lebih dari 50 dan kurang dari 60. Nah, dan untuk D yaitu nilai yang akan dilihat dari yang atas ini. Nah, apabila nilai E itu nilai yang lebih bawah dari yang nilai D. Lalu else lagi nilai ada jawabannya itu 40% dengan nilai rata-rata. Sekarang kita akan coba run. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan nomor siswa. Kita coba masukkan angka nomor 12. Kemudian masukkan nilai tutornya, anggap saja 70. Dan nilai tesnya 87. Kan di sini akan timbul ya 70 dan nilai tutorial dan nilai tesnya 78. Lalu akan nilai rata-ratanya timbullah 78,5. Lalu kita masukkan nilai ujiannya. Contohnya angkanya 90 nilainya. Nah, skor rata-rata di sini dengan nilai 84,25 dan masuk skornya adalah dalam kategori A. Karena apa masuk dalam kategori A? Karena di sini itu hasilnya 84,25. Yang sudah jelas di sini kalau misalkan nilai di atas 80 dan kurang dari 100 itu masuk dalam kategori A. Dan yang lainnya apabila hasilnya di antara kurang dari 80 dan lebih dari 70 itu masuk kategori B. Kemudian kurang dari 70 dan lebih dari 60 itu masuk kategori C, dan selanjutnya dengan D dan E. Nilai E ini bisa dikatakan nilai yang paling rendah atau paling jelek apabila di hasil ini nilai tersebut sangat kurang dari 50 ke bawah gitu. Maka nilainya akan yang timbul di sini adalah E. Sekian.